Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan sejarah Desa Mbalun. Saya Tri Indah Wijayanti. Saya Firanda Wulandari. Saya Nelly Farlina. Saya Aida Nur. Dijuluki Desa Pancasila, Desa Mbalun cerminkan toleransi beragama. Warga Desa Mbalun di Lamongan yang terdiri dari 3 pemeluk agama berbeda, hidup berdampingan dengan rukun dan damai sehingga dijuluki sebagai Desa Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultur. Begitu pula dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bila ingin melihat bagaimana wujud nilai-nilai tersebut berjalan di tengah masyarakat, kita dapat berkunjung di Desa Mbalun. Desa yang ada di Lamongan, Jawa Timur, tersebut dijuluki sebagai Desa Pancasila karena warganya yang terdiri dari 3 pemeluk agama, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Telah lama hidup berdampingan dengan harmonis dan rukun. Desa yang berada di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, ini telah lama dikenal menjunjung tinggi toleransi dalam beragama, sehingga mendapat julukan oleh masyarakat sebagai Desa Pancasila. Desa Mbalun sendiri terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Mbalun dan Dusun Ngangkri. Bahkan pada tahun 2019, Desa Mbalun yang menjadi salah satu ikon Lamongan. Selain kemajuan warga yang hidup rukun dengan ramah, ibadah yang saling berdampingan, Desa Mbalun juga memiliki kesenian karawitan dan agenda tahunan di tradisi pawai ogo-ogo yang tidak hanya melibatkan umat Hindu, namun juga umat Islam dan Kristen. Pada dasarnya, ketika berlangsung kegiatannya berkeagamaan tertentu, maka umat agama lain akan memanfaatkan menyesuaikan jadwal agar tak bentrok ataupun mengganggu dan sebagai bentuk saling menghargai. Saat bulan Ramadan misalnya, umat Hindu mengubah jadwal sembahyangnya menjadi maghrib tanpa diminta. Sedangkan umat Islam sendiri tadarus membaca Al-Quran dengan pengeras suara di masjid hanya dibatasi sampai pukul 10 malam agar tidak mengganggu umat lain. Tak jarang pula, setiap keluarga ada anggotanya yang memiliki keyakinan berbeda. Namun, perbedaan itu tidak membuat mereka memutuskan silaturahmi. Dalam kegiatan sehari-hari, para warga Desa Mbalun saling berbaur dan tak pernah ada sekat pembedaan terkait dengan agama yang dianut oleh warganya. Cukup harmonis, bukan? Assalamualaikum Pak. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber saya kali ini. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Bapak Nur Salim yang merupakan salah satu warga Desa Mbalun. Baik Pak, sebelumnya saya mau tanya, Pak Nur Salim ini merupakan warga asli Desa Mbalun atau pindahan? Warga asli Desa Mbalun. Sudah berapa tahun Pak tinggal di sini? Ya mulai bayi berarti 43 tahun sudah. Oke, langsung ke pertanyaan
nih Pak. Nggih. Jadi bagaimana Pak asal mulanya Desa Balun ini dijuluki sebagai Desa Pancasila? Kalau Desa Balun awal mula dijuluki Desa Pancasila berawal dari tahun 99 kalau nggak salah itu tahun 98, karena ada kunjungan-kunjungan dari berbagai kota yang datang ke sini untuk menimbang mencari wawasan bagaimanakah antar umat beragama bisa rukun di sini, karena Balun ada 3 agama yang hidup berdampingan, begitu akrab, begitu guyup rukun, dan tidak ada pergesekan antar agama atau antar kelompok. Maka itu karena seringnya ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera, Sumbawa datang untuk studi banding ke sini untuk mencari ilmu bagaimana kehidupan sehari-hari orang Balun kan gitu. Itu semua tidak luput dari keberadaan makam beliau, sosok seorang ulama Bedanda Sakte Brewere Senari, seorang bedanda artinya ulama. Itu adalah nama kejawen, nama Jawa. Tahu bisa bahasa Jawa kuno Sanskerta, bedanda itu. Dan seorang ulama besar yang mempunyai karoma, yang berkaroma, yang manggen wonten ing mriki niku wau. Jadi di Desa Balun ini terkenal sebagai desa yang warganya terdiri berbagai pemeluk agama. Nah, jadi agama apa aja sih Pak yang ada di Desa Balun ini? Desa Balun ada 3 agama. Yang pertama adalah agama Hindu, yang kedua agama Islam, terus agama Kristen. Karena adanya 3 agama yang hidup berdampingan, bahkan tempatnya pun bisa dilihat, ada sebelah masjid, ada pura, ada gereja dalam satu lokasi, dalam satu naungan, ada desa yang bisa hidup berdampingan untuk bergantian merayakan hari rayanya, tapi tidak ada benturan-benturan yang berarti. Maka dari itu pemerintah pun mengesahkan bahwa Desa Balun adalah Desa Pancasila. Maka seluruh Indonesia itu diharuskan belajar ke Balun untuk pematangan P4 atau Pancasila. Apakah menurut Bapak di lingkungan ini sudah hidup rukun? Dan bagaimana cara warga menanggapi perbedaan itu sendiri supaya tidak terjadi perpecahan? Perbedaan antar umat beragama maksudnya? Ya, kayak nggak terjadi perpecahan saat ibadah, saat merayakan hari raya Idul Fitri kayak gitu Pak. Kalau dalam keseharian, dalam lini sosial, maka semua warga berbaur jadi satu. Pertama dalam satu hajatan, maka kita tidak akan bisa membedakan mana orang Hindu, mana orang Islam, mana orang Kristen. Semua berbaur jadi satu, pakaian yang bersama. Tapi dalam segi agama masing-masing, maka dalam Islam pun kan sudah diatur bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Untuk sosial tetap kesetaraannya sama. Jadi setiap hari raya Islam, maka pemuda Kristen, pemuda Hindu pun bahu-membahu untuk membantu dalam segi parkir dan juga keamanan, tidak dalam bentuk ibadah. Begitu sebaliknya dalam agama Buddha Hindu, untuk merayakan agama Hindu hari rayanya, maka pemuda Islam, pemuda Kristen pun bahu-membahu menjadi satu untuk membantu keamanan di lingkungan dan juga untuk menertibkan parkir. Itu sebaliknya untuk agama Kristen, jika merayakan hari raya Natal, maka atau hari raya lainnya, pemuda Islam dan pemuda Hindu pun berbaur jadi satu untuk melakukan tugasnya masing-masing, yaitu dalam hal parkir dan juga keamanan dalam lingkungan. Nah, dalam hal seginilah maka semua bisa dilihat nanti kalau ada acara keagamaan, acara keagamaan apapun, nanti kalau mau lihat langsung di lapangan praktek, maka bisa datang ke sini untuk mencari tahu. Maka identitasnya pun akan dilihat di sana, mana orang Islam, mana orang Kristen, mana orang Hindu. Mereka memakai identitas masing-masing untuk mengamankan wilayah. Jadi terlihat satu kerukunan yang gitu indah.
Ya Pak. Hmm. Kalau boleh tahu adat istiadat apa saja yang di Desa Balun ini? Adat istiadat. Ya, kayak adatnya gimana gitu. Kalau adat, saya kira hampir semua desa sama. Cuma ada perbedaan sedikit dari segi bahasa, atau dari segi makanan, atau dari segi sosial. Cuma itu aja. Cuma kalau adat, saya kira sama. Desanya istiadat juga ada saja. Semuanya hampir sama. Contoh dalam satu hajatan, ya adatnya ya begitu, mengumpulkan warga, sanak, teman untuk diundang dalam satu hajatan, terus mengeluarkan sedekah sama. Biasanya kalau ada kegiatan agama lain seperti hari raya Nyepi atau hari Natal, umat Islam di sini ikut serta meramaikan kegiatan tersebut atau hanya cukup dia melihat saja, Pak? Ikut. Ya. Kalau ikut meramaikan itu sih dalam meramaikan, kita membantu dalam mengamankan situasi atau mengamankan lingkungan, juga untuk mengendalikan parkir atau biasanya dalam acara ogoh-ogoh, maka berdatanganlah dari orang-orang luar Desa Balun untuk menyaksikan pawai ogoh-ogoh. Maka yang dari pemuda Islam dan Kristen tadi berbaur jadi satu untuk mengamankan daerah parkir, pengamanan lingkungan, untuk memberikan batas atau memberikan jarak agar tidak mengganggu acara yang sedang dilangsungkan oleh saudara kita. Jadi, apakah ada kegiatan agama khusus yang mengundang seluruh warga tanpa melihat perbedaan agama? Satu agama, kegiatan agama. Ya. Kalau dalam kegiatan agama yang bersifat ibadah maka tidak ada undangan khusus untuk warga lain. Tapi kalau bersifat sosial, contoh dalam adat malam tasyakuran umpama hari 17 Agustus atau hari-hari yang bersifat sosial, itu maka semua lini agama diundang jadi satu. Semua pemuka agama pun berkumpul untuk jadi satu tanpa terkecuali. Apakah di desa ini makam dijadikan satu atau dibedakan sesuai agamanya? Karena bisa dilihat nih, setiap agama berbeda dalam mengurus atau memakamkan orang yang sudah meninggal. Apa kayak agama Hindu makamnya beda-beda kayak gitu Pak? Apa dijadikan satu? Kalau dulunya makam jadi satu, sesuai seiring berkembangnya zaman, akhirnya dengan pemahaman agama Kristen sekarang sudah bermakam mungkin sendiri, yaitu di belakang balai desa. Untuk makam Islam dan makam Hindu ini masih jadi satu, karena posisi menghadapnya yang sama, yang hampir tidak ada perbedaan, maka tidak apa-apalah jadi satu. Terakhir ya Pak nih, kalau membahas tentang perkembangan menurut Pak Nur Salim dari zaman dulu hingga sekarang, perkembangan Desa Balun itu sudah cukup bagus atau mungkin masih perlu ditingkatkan lagi, mungkin dari segi infrastrukturnya atau perekonomiannya. Kalau dilihat perkembangan di Desa Balun ini cukup maju lah, karena di masa 3 tahun yang sebelum itu masih ada jalan-jalan yang belum tersentuh, tapi sekarang sudah mulai merata, sudah hampir tidak ada lah. Itu untuk kerusakan jalan, memang struktur itu ya bergilir karena desanya yang begitu besar, maka warga pun bersabar untuk menunggu penanganan jalan-jalan yang rusak. Oke Pak. Oke, sebaiknya terima kasih Pak Nur Salim sudah meluangkan waktunya untuk kita berwawancara. Terima kasih ya Pak. Dari penjelasan Pak Nur Salim tadi dapat kita simpulkan bahwa Desa Balun, Desa Sejarah Balun ini
dikenal sebagai Desa Pancasila karena warganya yang terdiri dari 3 pemeluk agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Telah lama hidup berdampingan dengan harmonis dan rukun, dan cara warga untuk mengatasi perbedaan itu sendiri dengan cara saling toleransi dan menghargai agar tidak saling menyinggung satu dengan yang lain, bergaul tanpa membedakan perbedaan agama, menghargai dan menghormati perayaan hari raya dan atau hari besar keagamaan umat lain, dan tidak saling menjelekkan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa like, comment, and subscribe.